Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Safira Islahudo dengan NIM P101220116. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai 10 atribut surveillance kesehatan. Yang pertama itu kesederhanaan, di mana sistem surveillance harus mudah dipahami dan digunakan oleh semua pihak yang terlibat. Ini termasuk tenaga medis dan masyarakat umum. Jadi signifikannya itu memudahkan pengumpulan analisis data serta meningkatkan partisipasi dan akurasi. Nah, dengan kesederhanaan ini bisa memfasilitasi pengumpulan data yang lebih efisien, meningkatkan tingkat partisipasi dan mengurangi kemungkinan kesalahan dalam pelaporan. Selanjutnya itu ada fleksibilitas, di mana kemampuan sistem untuk beradaptasi dengan berbagai kondisi dan kebutuhan, termasuk perubahan dalam metode dan konteks pengumpulan data. Nah, jadi signifikansinya itu memungkinkan respon yang cepat terhadap situasi yang berubah seperti wabah atau tren kesehatan baru. Dan selanjutnya itu ada kualitas data. Nah, di mana data yang dikumpulkan harus akurat, relevan, dan dapat diandalkan. Jadi signifikannya itu data berkualitas tinggi penting untuk keputusan yang tepat dalam kebijakan kesehatan dan evaluasi program. Untuk analisis yang valid dan pengambilan keputusan yang tepat dalam kebijakan kesehatan, serta untuk evaluasi program-program kesehatan selanjutnya. Selanjutnya itu penerimaan. Jadi maksudnya penerimaan ini mengacu pada sejauh mana masyarakat dan tenaga kesehatan menerima dan berpartisipasi dalam sistem surveillance. Nah, jadi kegunaannya itu dengan adanya penerimaan ini, tingkat penerimaan yang tinggi memastikan pengumpulan data yang lebih luas dan representatif serta meningkatkan kepercayaan terhadap hasil surveillance. Selanjutnya itu ada kepekaan atau sensitivitas. Nah, kemampuan sistem untuk mendeteksi perubahan kecil dalam data atau masalah kesehatan yang muncul. Nah, jadi signifikannya ini memungkinkan deteksi awal terhadap wabah atau masalah kesehatan sehingga respon dapat dilakukan lebih cepat. Nah, dengan sistem yang sensitif dapat mengidentifikasi wabah atau tren kesehatan yang muncul lebih awal. Jadi ini memungkinkan respon yang lebih cepat dan efektif. Selanjutnya itu nilai duga positif. Nah, jadi nilai duga positif ini dalam sistem ini dia proporsi hasil positif yang benar dalam total hasil positif yang dilaporkan. Nah, signifikannya ini mengurangi kesalahan diagnosis sehingga intervensi kesehatan dapat dilakukan dengan lebih tepat. Nah, jadi nilai ini penting untuk mengurangi kesalahan diagnosis sehingga intervensi kesehatan dapat dilakukan dengan lebih tepat dan efisien. Nah, selanjutnya itu dapat mewakili. Jadi maksudnya ini atribut ini menunjukkan bahwa data yang dikumpulkan dapat menggambarkan dengan akurat kondisi kesehatan populasi yang lebih luas. Nah, jadi kegunaannya itu data yang representatif mendukung generalisasi temuan yang membantu dalam perencanaan kesehatan yang lebih efektif di tingkat populasi. Selanjutnya ketepatan waktu, kecepatan dalam pengumpulan, analisis dan penyampaian data kepada pengambil keputusan. Nah, informasi yang tepat waktu memungkinkan tindakan cepat dalam situasi darurat kesehatan. Nah, jadi informasi yang tepat waktu sangat penting dalam situasi darurat kesehatan sehingga tindakan segera dapat diambil untuk mengurangi dampak negatif. Stabilitas. Nah, jadi konsistensi dalam keandalan sistem surveillance dalam jangka waktu yang panjang. Penting untuk analisis tren dan evaluasi program kesehatan, menjaga kepercayaan kepada sistem. Nah, jadi ini sangat penting untuk analisis tren jangka panjang dan evaluasi hasil program kesehatan, serta untuk menjaga kepercayaan penggunaan terhadap sistem. Selanjutnya itu kegunaan, di mana kegunaan ini mengacu pada sejauh mana data yang dihasilkan dapat diterapkan dalam berbagai konteks, termasuk perencanaan kesehatan, penelitian, dan kebijakan publik. Nah, jadi data yang berguna dapat membantu pengambil keputusan dalam merumuskan strategi kesehatan, mengalokasikan masalah kesehatan secara efektif. Nah, dengan memahami dan menerapkan atribut-atribut ini, sistem surveillance kesehatan dapat berfungsi secara optimal dalam meningkatkan kesehatan masyarakat. Baik, hanya ini yang dapat saya jelaskan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.